Kalau di video kemarin kita udah belajar mengenai 4 kalimat utama ya dalam tenses ketika kita berhubungan dengan waktu yang masa sekarang. Seperti biasa, kalau kita bicara tentang tenses itu kita akan berhubungan dengan verb yang akan berhubungan dengan konteks waktu yang dimaksud. Berarti kalau misalkan kita bicara tentang waktu, ada masa sekarang, sudah pasti ada masa lalu dan ada masa depan ya kan. Di video kali ini aku akan coba nih menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana tenses membuat kalimat ketika konteks yang dibicarakan adalah masa lalu, berarti past. Oke, sebelum itu kita review dulu nih yang kemarin kita pelajarin. Kemarin kita udah belajar tentang 4 kalimat utama. Yang pertama kalimat dasar dengan kata kerja. Misalkan nih, I study. Kita menggunakan verb 1 ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan kalimat dasar juga di bagian keduanya, poin keduanya itu kalimat dasar tanpa menggunakan kata kerja. Misal, I am a student. Nah, ini juga kalimat dasar, tapi bedanya adalah tidak diikuti oleh kata kerja seperti halnya pada poin pertama yang ini, kayak gitu. Nah, di sini yang berfungsi sebagai predikat atau yang berfungsi sebagai kata kerja adalah M-nya, di mana M adalah to be yang berfungsi sebagai kata bantu kerja, kata kerja bantu kayak gitu ya. Nah, itu kalimat dasar ada 2 poin. Kemudian di poin kedua itu ada kalimat sedang. Misalkan you are studying, kayak itu. Kamu sedang belajar artinya. Nah, by the way, kalian bisa cek lagi video sebelumnya supaya lebih mengerti, supaya bisa mengikuti ya. Kemudian yang ketiga adalah kalimat sudah. Kalimat sudah biasanya menggunakan have, kemudian diikuti oleh verb ketiga, studied. Misalnya, atau kalimat sudah ada juga terbagi menjadi 2. Misalkan, bagaimana kalau kita mengatakan aku sudah di sini? Nah, di sini itu bukan kata kerja, maka I have dulu, kemudian tambahkan been dulu, dan I have been here. Aku sudah di sini. Dan yang terakhir yang keempat adalah kalimat sudah sedang. Sudah yang sedang berlangsung. Misalkan aku have been teaching. Nah, ini adalah artinya aku sudah mengajar, tapi mengajar masih berlangsung hingga sekarang. Nah, 4 kalimat utama ini itu adalah ketika kita ngomongin tentang present. Jadi waktunya itu adalah present. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang past, bentuk pastnya. Berarti di 4 kalimat ini, 4 pola kalimat ini kita akan rubah nih bentuknya. Bagaimana ketika dia menjadi bentuk keduanya. Nah, kalau sebelum itu, kalau kita ngomongin tentang past ya, past itu selalu diidentik dengan verb kedua. Kadang gini ya, kita tahu bahwa verb itu terdiri dari 3 bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Atau verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, biasanya verb kedua dan verb ketiga itu ada yang bentuknya sama. Contoh, kalau misalkan verb pertamanya adalah watch, kayak gini. Nah, verb keduanya itu watched pakai ed juga, kayak gini. Akhiran ed. Dan bentuk ketiganya juga watch juga pakai ed juga. Nah, yang menjadi problemnya adalah karena sama-sama ed, kita tuh sering ketukar. Maksudnya gini, di mana penggunaan verb 2, di mana penggunaan verb ketiga. Kalau misalkan aku buat kalimat saya menonton, ya saya menonton, berarti let's say ini konteks waktunya past, karena di video ini kita akan ngomongin semua tentang masa lampau gitu ya. Misalkan aku menonton, I watch. Nah, I watch di sini, kalau misalkan kita masukkan dia ke dalam verb ketiga, maka kalimat ini salah. Tapi kalimat ini akan menjadi benar kalau misalkan watch ini kita maksudnya adalah verb kedua. Nah, ini benar.
Artinya apa? Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa verb kedua dan misalkan aku buat lagi dan verb ke satu watch kayak gini. Nah, hanya verb 1 dan verb 2 yang bisa langsung nempel dengan subjek. Artinya setelah subjek dia langsung diikuti oleh verb kedua ataupun verb ke satu. Seperti halnya dua contoh yang ada di sini. Tapi kalau memang kita menggunakan verb ketiga, maka jadinya apa? Sebelum verb ketiga harus ada yang menjembatanin. Harus ada penghubungnya. Apa penghubungnya? Misalkan kayak kalimat perfect, kayak kalimat sudah. Aku sudah menonton. Maka kita akan bikin I have watched. Nah, watch di sini ini adalah verb ketiga gitu. Kenapa? Kita tahu sebelumnya ada penghubungnya, ada jembatannya yaitu have. Sama seperti halnya verb ing. Verb ing tidak boleh kayak gini nih, I studying misalnya. Ini adalah salah. Ini akan menjadi benar kalau misalkan kita rubah menjadi I am studying. Jadi ada jembatannya. Kalau gitu, ini adalah verb ing ya. Nah, berarti kalau gitu kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa hanya verb 1 dan verb 2 yang langsung nempel dengan subjek gitu. Jadi intinya setelah subjek langsung diikuti oleh verb 2 atau verb 1 tergantung konteks waktu yang kita bicarakan. Tapi kalau misalkan kita ingin membuat verb 3 atau verb ing itu harus ada yang menjembatannya. Seperti kayak watch tadi have. Kalau misalkan studying tadi pakai to be gitu ya. Nah, aku harap kalian paham. Sekarang kita balik lagi ke slide sebelumnya nih. Nah, kalau misalkan ini adalah present, ya masa sekarang, ini adalah present. Kita lihat apakah nampak? Sebentar. Oke, nampak. Nah, kalau misalkan di sini aku belah, bagaimana ini kita rubah ke dalam bentuk pasnya? Maka yang terjadi adalah satu, I study, ini adalah bentuk verb pertamanya, maka akan kita ganti menjadi I studied. Gitu. I studied. Kalau misalkan I am a student, bagaimana cara kita merubah dia ke dalam bentuk keduanya? Nah, kalau misalkan bentuk kedua ada namanya kayak was dan were. Oke, kita pindah aja ke halaman berikutnya. Misalnya nih, ada was dan were. Jadi, was itu dipakai ketika I. Jadi subjeknya tuh ketika I. Ini adalah kata bantu juga, kata bantu kerja, kata kerja bantu. Hanya saja dia bentuknya past, bentuknya lampau. Ketika kita ingin menggunakan kata bantu kerja was, maka subjek yang harus digunakan adalah satu, I. Kedua apa? He. Ketiga, she. Keempat apa? It. Nah, empat ini nih. Ketika kita ingin menggunakan were, maka apa aja? You were. Kemudian apa lagi? They were. Apa lagi? Apa misalnya? We were. Nah, we. Nah, ini kalian ingat, ini adalah kata kerja bantu were dan was dalam bentuk lampaunya gitu ya. Sekarang, berarti kalau misalkan yang tadi kita rubah ke, ini kita hapus dulu. Kita rubah I am student, ini harus kita rubah I was a student. I was a student. Karena apa? Subjeknya I. Sekarang, poin kedua adalah you are studying. Kayak gitu. Berarti karena you, kita akan ganti menjadi you were studying. You were studying. Yang ketiga, I have studied, ini akan berubah menjadi, ingat, kalau dia dalam bentuk lampau, have akan berubah menjadi had. Jadi I had studied. Kalau yang kalimat sudah tanpa kata kerja, yang ini, maka menjadi I had been here. I had been here. Oke. Nah, yang keempat adalah had itu kita ganti have kita ganti menjadi had. Jadi I had been teaching gitu. I had been teaching.
Nah, ini adalah 4 kalimat yang akan kita bahas dalam bentuk past. Artinya apa? Artinya sama. Yang ini aku belajar, aku adalah seorang siswa. Yang kedua adalah you were studying, aku sedang belajar, I had studied, I had been here. Aku sudah belajar, aku sudah di sini, aku sudah mengajar, I had been teaching. Ini semua sama, tapi yang membedakan adalah konteks waktunya. Oke. Sekarang, kalau misalkan aku mau kasih satu teori bahwa kalau misalkan present ya atau penggunaan verb pertama dalam kurung present itu untuk suatu kalimat yang faktanya itu adalah sekarang. Faktanya sekarang kayak gitu. Kalau misalkan verb kedua dalam kurung past, maka ini adalah fakta tapi lalu. Nah, fakta tapi faktanya lalu. Oke, pelan-pelan kita masuk dari kalimat dasar yang pertama. Oke, kalimat dasar edisi past ya. Jadi waktunya pas. Kalimat dasar yang pertama tadi bahwa misalkan I studied, misalkan I studied. Aku belajar. Nah, biasanya ya, untuk dalam past kita harus menspesifikasi waktunya itu kapan. Misal, I studied. Nah, I studied harus ada keterangan waktunya. Misalkan I studied yesterday. Nah, yesterday kan kemarin gitu. Berarti yesterday. Berarti oh ya kemarin, maka kita menggunakan verb kedua gitu ya. Lagi, kalau misalkan subjeknya itu he, berarti he studied juga yesterday. Sama nih. Jadi penggunaan perubahan subjek itu kalau misalkan pas itu dia nggak ngaruh. Jadi tetap ada ed gitu. Atau misalkan I ate, nah ate ini makan last night. Nah ini juga nih kalimat bentuk past masa lampau. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh template-nya adalah subjek ditambah dengan verb kedua. Nah ini kita merahin dulu seperti kebiasa. Ini adalah bentuk kalimat dasar yang pertama. Subjek ditambah verb 2 gitu. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita berhubungan dengan kalimat dasar tapi ini aku tulis kalimat dasar tapi bukan kata kerja. Aku singkat dengan kakak. Gimana nih? Oke, misalkan tadi I was a student. Artinya apa? Aku adalah seorang murid. Tapi, nah ingat, ada perbedaan. Kalau misalkan kita bilang I am a student, maka sekarang detik ini ketika aku mengucapkan kalimat itu, kita masih seorang murid. I am student. Tapi ketika kita itu bilang I was a student, ini kita menjadi seorang siswanya adalah yang dulu kita masih seorang siswa. I was a student gitu. Jadi dulu kita sebagai seorang siswa atau siswi. Sekarang enggak lagi. Ngerti nggak? Jadi ketika kita bilang I was a student itu tuh dulu. Nah sekarang enggak lagi. Contoh lagi misalnya nih ini untuk intermezzo aja. Misalkan I was jadi gini. Atau kita pakai he aja. Atau you. Nah you were karena misalkan kamu ganteng. Karena ganteng bukan kata kerja, maka you were handsome. Berarti ini artinya apa? You were handsome, kamu ganteng. Tapi dulu, sekarang gitu. Sekarang nggak lagi. Karena you were handsome atau you were beautiful gitu. Kalau misalkan you were misalnya pakai you were lagi, you were an employee misalnya. Kamu dulunya seorang karyawan. Kamu adalah seorang karyawan tapi dulu.
gitu. Sekarang nggak lagi. Nah, berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk kalimat dasar tapi bukan kata kerja dalam bentuk past adalah subjek ditambah ini polanya were atau was, tergantung dari subjeknya apa. Kalau misalkan you pakai were, kalau misalkan he, she, it atau I itu pakai was, ditambah bukan kata kerja. Kayak gitu. Berarti ini kita merahin dulu seperti biasa karena ini penting. Nah, berarti kalau gitu kalian bisa tahu, misalkan nih aku punya kalimat I lived in Jakarta misalnya. Lived karena ini adalah verb kedua, maka kita tinggal di Jakartanya itu dulu. Sekarang kita enggak tinggal lagi di Jakarta gitu. Baru kita kasih keterangan I lived in Jakarta last year misalnya. Last year. Nah, jadi intinya gini, penggunaan verb kedua itu dulu, tapi sekarang itu udah nggak lagi gitu ya. Itu pengertian dari verb kedua gitu. Nah, sekarang kita udah belajar poin pertama yaitu kalimat dasar dalam bentuk past ya, konteks waktu itu adalah past. Sekarang aku ingin sedikit menerangkan konteks waktu. Yang namanya past itu kita tahu past adalah lampau, masa lalu, masa lampau. Yang namanya masa lampau itu gini. Kalau aku punya ini ada suatu kejadian nih, misalkan ini adalah present. Dari detik aku ngomong sekarang sampai mungkin sampai tak terhingga masa lalu ini, sampai mungkin pas kita pertama kali lahir misalnya atau dulu banget, itu adalah masa lampau. Yang mau aku tekankan di sini adalah karena masa sekarang dan masa lampau itu nih ya, sedetik tadi setelah aku ngomong itu adalah udah termasuk masa lampau. Akhirnya apa? Masa lampau itu terlalu besar, terlalu range waktunya tuh terlalu besar atau panjang. Besar atau panjang. Kenapa ya? Masa lampau tuh udah banyak banget kan. Akhirnya apa? Karena masa lampau itu panjang banget, besar banget. Kita harus menspesify, kita harus menjelaskan waktunya, mendeskripsikan waktunya. Jadi mendeskripsikan waktunya kapan secara jelas gitu. Jadi ketika kita membuat kalimat past itu kita harus jelas nih waktunya kapan, karena tadi sekali lagi masa lampau itu panjang banget. Oke, berarti sekarang kita akan masuk ke kalimat pola kedua yaitu apa? Kalimat sedang. Sedang itu maksudnya adalah kalimat yang sedang berlangsung. Karena sekali lagi di video sebelumnya mungkin aku sudah menjelaskan bahwa kalimat sedang ketika kita ingin mencari di kamus itu nggak ada. Karena memang polanya harus dibentuk. Untuk membentuk kalimat sedang kalian harus paham tenses. Tergantung dari konteks waktunya. Oke, kalau misalkan aku bilang I was studying misalnya, I was studying. Berarti oh, aku sedang belajar, tapi I was studying, tapi kapan gitu. Baru kita tambahkan waktu, misalnya last night. Last night. Jelas aku sedang belajar semalam. Atau you were studying. You were, karena you kita pakai were, you were studying. Misalnya at 21 o'clock last night misalnya, last night. Kita pindah kemarin aku nggak nampak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan aku punya timeline, misalnya nih aku punya waktunya. Ini kita ngomongin kemarin misalnya, ini aku kasih judul kemarin, ini kemarin. Waktunya kemarin. Di sini misalkan jam 20.00, di sini jam 21.00, di sini jam 22.00. Nah, di sini
kita tuh katakanlah lagi belajar. Terus teman kita nanya, semalam ngapain gitu. Atau di pukul 21.30 misalkan di sini, itu teman kita nelpon. Ada teman nelpon. Ketika teman kita nelpon, karena kita sedang belajar, kita nggak ngangkat. Ditanya, kemarin sekitar 9:30 ngapain? Baru kita jawab apa? I was studying gitu. Jadi I was studying baru kita kasih keterangan waktunya. When, misalnya nih, when, atau kita pindah aja ya. Di sini I was studying. Dia tadi nelfonnya jam 9:30, baru kita buat keterangan waktunya. When you pakai ed, called. Jadi ini adalah keterangan waktunya. Kita menggunakan verb kedua karena yang terjadi itu adalah semalam. Gitu. Jadi I was studying when you call. Aku sedang belajar ketika kamu nelpon. Nah, kita lihat timeline tadi. Ini I was studying ketika dia tuh nelpon di sini. Kita sedang belajar kan gitu. Mungkin kita selesai belajarnya di pukul 22.00. Ini kita finish belajarnya, selesai. Nah, yang mau aku tekankan di sini penting banget ngelihat konteks waktunya itu kapan. Ketika kita membuat kalimat past itu, ya. Contoh lagi, misalkan aku punya timeline lagi nih. Kita ngomongin tentang kemarin misalnya. Hari kemarin juga. Terus di sini lagi pukul 19.00. Di sini kita sedang nonton misalnya, nonton TV kayak gitu. Terus di sini ada Andi datang 19.30. Di sini jam 20.00 kita selesai nonton. Nah, terus kalau misalkan ada yang tanya nih, teman kita, jam 7 malam semalam atau jam 19.00 lagi ngapain? Kayak gitu. Atau jam 19.00 semalam, 19.30 misalnya nih ya. Kalau jam 19.30 semalam lagi ngapain? Oh, I was watching when Andi came. Gitu. Jadi ketika Andi datang di sini, ya, I was watching, bener kan? Kita lagi nonton di sini. Kenapa? Karena kita selesai nontonnya tuh jam 20.00. Jadi I was watching, aku sedang menonton when Andi came. Nah, jadi yang aku tekankan di sini adalah penting untuk kita melihat konteks waktunya kapan dalam pembuatan kalimat past. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk kalimat sedang polanya apa? Subjek ditambah to be dulu, subjek ditambah was atau were, kata kerja bantunya gitu, ditambah dengan verb ing. Nah, ini aku kasih merah dulu karena ini penting. Nah, ini adalah kalimat ke poin kedua. Sekarang kita akan masuk ke kalimat sudah. Tapi sebelum kita masuk ke kalimat sudah, ini ada yang sering kita salah nih. Jadi sudah itu adalah ketika kita melakukan suatu kejadian, misalnya kita nih misalkan makan, di sini kita makan. Misalkan kita makan di pukul 21.00. Dah. Kita selesai makan itu di 21.05. Selesai. Nah, kita seringkali bilang ini kalimat yang salah ya. Misalnya nih, aku sudah
makan 5 menit yang lalu. Menurut kalian, kalimat ini benar atau salah? Kalimat ini adalah salah. Kenapa? Aku sudah makan 5 menit yang lalu. Sedangkan kita itu makannya di sini kita baru mulai. Masa kita makannya 5 menit yang lalu, masa kita selesainya juga 5 menit yang lalu kayak gitu. Nah, ini yang menjadi salah. Jadi intinya apa? Kalimat sudah itu harus dibuat setelah kejadian. Jadi setelah kejadian baru kita buat kalimat sudah. Nah, kalimat ini menjadi salah jadinya. Berarti sekarang kita akan masuk kalimat sudah. Kita bikin timeline-nya dulu. Misalkan kita di sini main game misalnya. Main game pukul 19.00. Di sini pukul 20.00 Tina nelpon. Ya. Di sini misalkan apa? Di sini misalkan kita selesai main game misalnya. Selesai main game. Oke. Lagi-lagi untuk membuat kalimat pas ya, kita harus nih ngelihat konteks waktunya, menjelaskan, menetapkan konteksnya kapan. Berarti kalau aku bikin kalimat sudah ketika kita bilang kita sudah selesai main game, aku sudah selesai main game. Tapi konteksnya masa lampau nih. Ini kan kita ngomongin timeline-nya kemarin nih. Kemarin ya, jadi bentuk pas semua. Kalau aku ingin buat aku sudah selesai main game. Jadi gini, I had finished. Atau gini aja, aku sudah played game. Nah, ini adalah template dari kalimat sudah. Jadi I had played game pakai had ya yang bentuk pas, tapi ini tidak akan sempurna kalau kita belum menjelaskan waktunya kapan. When Tina called. Jadi ketika Tina nelfon di sini ya, di pukul 20.00 ketika Tina nelfon, aku sudah bermain game. Kenapa? Karena kita selesainya di pukul 19.30 gitu. Jadi ketika Tina nelfon semalam, aku udah selesai main game. Gitu ya. Paham ya? Kita contohkan lagi nih, misalkan kita kuatkan lagi. Kita tambah waktunya. Misalnya di sini di 20.30 misalnya. Di 20.30 Anton belajar. Oke. Bagaimana kita membuat kalimatnya? Kita tambahkan lagi. Di sini misalkan jam 20.15 si Tinanya ya selesai nelpon. Jadi dia nelpon tuh 15 menit misalnya. Berarti kita bisa bikin nih when ya. Jadi when Anton studied, kita pakai ed karena ini bentuk kedua. Ini adalah waktunya, ini kita menjelaskan waktunya kapan itu. Jadi when Anton studied gitu, when Anton studied. Jadi ketika Anton belajar, kira-kira si Tina udah selesai nelpon atau enggak? Jawabannya udah selesai nelpon di sini nih. Di 20.15 dia udah selesai nelpon.
Jadi kita bisa bilang when Anton studied, Tina had finished. Misalnya had sudah selesai, had finished. Tina sudah selesai, sudah menyelesaikan calling, misalnya menelpon her friend, misalnya her friend. Gitu. Jadi Tina had finished calling. Tina sudah selesai menelpon temannya. Gitu kan, memang benar ketika Anton belajar di timeline sini si Tina udah selesai nelpon gitu. Maka kita bisa bilang when Anton studied, Tina had finished calling her friend. Gitu. Kalau misalkan kalian masih belum paham, kita kuatkan lagi ya. Oke. Kita campur-campur sekarang dengan apa yang udah kita pelajari sebelumnya. Di timeline, kita bikin lagi timelinenya. Misalkan jam 08.00 kita baca buku, misalnya. Kemudian kita selesai di 08.30. Kemudian terus di sini terus kita tidur. Misalkan aku tidur, misalnya ini tidur dari jam, katakanlah ini 09.00, kita tidur selama 1 jam sampai jam 10.00. Nah ini selesai tidur, selesai tidur. Di 9.30-nya si Tina lagi nih nelfon. Tina nelfon. Kita lihat. Oke, berarti sekarang kita bikin konteks waktunya. Kita bikin kalimatnya. Kita bikin kayak gini. When, ini sekali lagi kita ngomongin pas ya. When I. Jadi ketika aku tidur, kita pakai verb kedua when I slept, koma, ketika aku tidur, aku sudah, I had read. Jadi gini, ini bentuk ketiganya. Jadi kan kalau misalkan verb pertama dari read itu adalah read juga, cuman yang membedakan adalah cara bacanya aja nih. Ini verb 1, verb 2, verb ketiga. Jadi yang membedakan adalah cara bacanya aja, ya. Oke, jadi I had read a book. Jadi benar. Jadi ketika aku tidur, aku sudah membaca buku. Kan benar, karena ketika kita tidur di sini, yang terjadi adalah di 8.30 kita udah selesai membaca. Kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah bentuk kalimat sudah, ya kan? Berarti aku juga bisa bilang I was sleeping. Jadi ini kalimat sedang. Aku sedang tidur when Tina called. Jadi ini verb kedua. Nah, ketika aku sedang tidur di sini nih. Ini kan aku tidur jam 9.00. Jam 9.30-nya si Tina nelfon. Sedangkan aku selesai tidur, bangun tidurnya itu jam 10.00. Jadi aku bisa bilang I was sleeping when Tina called. Jadi ketika Tina nelfon, aku sedang tidur. Aku sedang tidur ketika Tina nelfon. Jadi harus jelas kapan waktunya, gitu ya. Nah, kalau gitu template dari kalimat sudah adalah subjek ditambah had ditambah verb ketiga. Jangan lupa keterangan waktunya nanti, gitu ya. Jadi ini I had tambah verb ketiga, subjek ditambah. Berikutnya kita akan membahas nih bagaimana kalau kita membuat kalimat sudah, ya. Kalimat sudah tapi diikutin dengan bukan kata kerja, gitu. Jadi bukan
kata kerja. Aku singkat dengan KK gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Misalkan aku bikin timelinenya kayak gini. Misalkan pukul 09.00 Andi tiba. Terus kemudian pukul 09.30 misalkan Sinta sampai di tempatnya gitu. Nah, kemudian dari sini kita bisa membuat kalimat bahwa sekali lagi ini bentuknya pas. Jadi gini, when Sinta sampai, kita pakai bentuk keduanya arrived ya, karena kita bahas tentang past. Andi had been there gitu. Jadi had been there. Jadi ketika Sinta sampai, Andi sudah di sana. Yang jadi fokus kita adalah sekarang yang had been there ini. Nah, ini adalah kalimat sudah. Tapi karena sudah di sana ya, had been there misalnya, kita nggak pakai tiba arrived, kita pakai Andi sudah di sana aja gitu. Nah, there di sini ya, ini bukan kata kerja. Karena dia bukan kata kerja, maka setelah had kita tambahkan been dulu. Maka pola kalimatnya menjadi apa? Subject ditambah had ditambah been ditambah dengan there. Ditambah dengan bukan kata kerja maksudnya ya. Bukan kata kerja. Oke. Ini sebelumnya aku merahin dulu. Jadi polanya adalah kalimat sudah dengan diikuti bukan kata kerja, subjek ditambah had ditambah been, kemudian diikuti dengan bukan kata kerja. Ingat konteksnya adalah bentuk past. Jadi kita menggunakan had di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke yang terakhir adalah bagaimana kalau kita membuat kalimat sudah sedang. Sudah sedang itu adalah keadaan sudah tapi masih berlangsung. Misalkan nih, kalau sekarang ya, misalkan aku udah ngajar misalkan mulai pukul 17.00. Oke, sekarang ini udah 17.30 misalnya. Kemudian nanti berikutnya misalkan katakanlah aku selesainya misalkan jam 18.00. Oke, ini aku bikin dulu ngajar di sini. Kemudian di 17.30-nya masih ngajar, finishnya adalah selesainya di jam 18.00. Kemudian di 17.30 ini katakanlah ya, ada orang bertanya gitu. Jadi bertanya misalkan sudah ngajar berapa lama misalnya kayak gitu. Aku bisa bilang when, kita sekali lagi ini kita harus menjelaskan acuannya. When misalkan when she asked ya, when she asked last night misalnya, kita tambahkan keterangan waktu. When she asked last night, ketika dia bertanya semalam. Oke, ini bentuk kalimat yang keduanya ya. I had been lagi teaching gitu. Berapa lama? 30 menit. For 30 minutes. Nah, pertanyaannya sekarang, I had been teaching for 30 minutes. When she asked last night, I had been teaching. Ngajarnya ini udah selesai atau belum? Jawabannya adalah belum. Kenapa? Karena aku selesainya di 18.00. Kayak gitu. Makanya kita sebut dengan sudah tapi masih berlangsung. Sudah ngajar selama 30 menit tapi ngajarnya tuh belum selesai, masih berlangsung. Kayak gitu ya. Itu adalah contoh kalimat sudah sedang. Atau misalkan kita bikin lagi nih, misalkan I had been studying, misalnya aku sudah belajar
Misalkan for 15 minutes, nah 15 menit. When minutes, when, ini lanjutannya, when he called, kita pakai bentuk kedua karena kita acuan ke masa lampau. When he called me yesterday, misalnya kemarin. Nah, jadi ini adalah pola kalimat ya dengan menggunakan sudah sedang kayak gitu, sudah yang masih berlangsung. Tetap acuannya harus balance ya, sama-sama past, maka kita menggunakan kalimat verb kedua. Jadi penggunaan verbnya itu pada kalimat yaitu bentuk kedua ya. Oke, berarti kalau gitu ya, ini aku hapus dulu. Pola kalimat dari sudah sedang adalah apa? Subjek ditambah had ditambah been, kemudian ditambah dengan verb being. Ingat, karena ini gabungan dari kalimat sudah itu kan cirinya menggunakan had gitu kan. Dan sedang itu cirinya adalah menggunakan verb ing. Makanya karena sudah sedang digabung, had dengan verb ing-nya digabung. Tapi sebelum itu dikasih jembatan been terlebih dahulu gitu ya. Ini adalah pola kalimatnya. Berarti kalau gitu, kalau kita recap sekarang ya, kita belajar 4 kalimat bentuk past. Yang pertama adalah apa? Kalimat dasar. Kalimat dasar itu ada 2 poinnya. Yang pertama, subjek ditambah verb kedua. Ya. Yang ketiga, ketika subjeknya itu dia diikutin dengan bukan kata kerja, maka kita kasih dulu kata bantu. Jadi di sini kata bantunya apa? Subjek ditambah was ataupun were, tergantung dari penggunaan subjeknya apa, dan ditambah dengan bukan kata kerja. Ini kesimpulan yang pertama ya. Yang kedua adalah bagaimana kalau kita membuat kalimat apa? Kalimat sedang. Kalimat sedang ini polanya adalah subjek ditambah was atau were ya, tergantung dari subjeknya apa, kemudian ditambah dengan verb ing ya, karena verb ing itu identik dengan kalimat sedang. Yang ketiga adalah jangan lupa harus waktunya itu benar-benar spesifik, karena ingat sekali lagi waktu itu masa lampau itu panjang ya, makanya kita harus mendefinisikan, menjelaskan waktunya kapan ya. Kemudian kalimat sudah. Kalimat sudah kita juga memiliki 2 pola. Yang pertama apa? Subjek ditambah had, kemudian ditambah dengan verb ketiga. Yang kedua adalah ketika dia diikutin dengan bukan kata kerja. Jadi subjek ditambah had lagi, karena ini merupakan ciri dari kalimat sudah, kemudian ditambahkan been dulu, kemudian baru diikutin dengan bukan kata kerja. Kemudian berikutnya apa? Kalimat sudah sedang, yaitu sudah yang masih berlangsung. Sudah sedang. Nah, polanya gimana? Subjek ditambah had dulu, kemudian ditambah dengan been, baru kita masukkan verb ing-nya. Karena inilah gabungan dari kalimat sudah dan kalimat sedang. Kalau kita sekarang, tadi kita kan ngomongin past, maka ya di sini adalah kita bikin aja bentuknya, oh ini past karena kita ngomongin masa lampau. Kemudian sedang, di sini kita juga bikin, kita ini isi dulu waktunya ya, masa lampau karena dia masa lampau. Ini kita isi dengan past, dan yang keempat juga past. Oke. Karena kalimat dasar, karena dasar dia kita sebut dengan simple, jadi simple past atau past simple bisa gitu. Yang kedua adalah past continuous, di mana kalimat sedang itu adalah continuous sebenarnya. Oke. Continuous, past continuous. Kalimat sedang kalimat sudah itu adalah perfect. Oke. Maka kita bikin perfect, maka menjadi past perfect. Sudah sedang berarti gabungan antara sudah dan sedang. Berarti kalau sudah perfect, sedang continuous, maka menjadi perfect continuous gitu. Perfect continuous. Nah, kita udah belajar lagi nih 4 pola kalimat utama gitu ya, 4 kalimat
Yang mana kalau kita mengacu ke waktunya adalah bentuk past. Berikutnya kita akan bahas tentang future, ya.